и украинец, и русский, и татарин, и все нации, и грузин, и Melihat sejarah penyebaran agama Islam di dunia tentu membuat kita tak berhenti untuk bangga. Meski kalau ini terjadi, negara-negara yang memang mayoritas menganut agama Islam mungkin akan tampak biasa saja. Tapi kali ini kita akan melihat kehidupan masyarakat Islam di Cina. Gak main-main, di antara 56 etnis yang ada di sana, setidaknya ada 10 etnis yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas mereka. Kita mulai dari suku Hui, suku yang menjadi salah satu kelompok etnis muslim terbesar di Tiongkok, yang memeluk Islam dan mengikuti ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Dari perjalanan sejarah, suku Hui mungkin sangat identik dengan masuknya Islam ke Cina di pertengahan abad ke-17 Masehi. Setelah dikembangkan lebih dari 1.300 tahun, Islam berhasil mencapai lebih dari 20 juta pengikut di Cina, termasuk suku Hui. Setelah Cina baru didirikan pada tahun 1949, pemerintah lalu mengeluarkan sebuah pernyataan yang melarang untuk menggunakan istilah Islam yang seringkali digunakan di daratan Cina. Kemudian, Islam pun mendapat banyak sebutan, di antaranya disebut dengan Huijiao atau agama orang Hui. Suku Hui yang berada di Tiongkok selama berabad-abad ini berasal dari keturunan pedagang Arab yang datang ke Tiongkok pada abad ke-7 Masehi. Kedatangan mereka inilah yang memberikan dampak besar terhadap kebudayaan dan kehidupan masyarakat Tiongkok. Suku Hui kemudian berkembang dan hidup dalam keragaman budaya, lengkap dengan ciri khas bahasa, pakaian, dan juga kulinernya. Itu juga yang menjadikan mereka dijuluki sebagai rajanya kuliner Tiongkok. Meski begitu, hidup dalam suasana Islami tentu membuat mereka juga sangat memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, mereka sering menyajikan makanan halal seperti mie dan dumpling. Jadi, sembari mempertahankan agama, mereka juga tetap mempertahankan identitas etnis Tiongkok yang mereka miliki. Misalnya saja, bahasa, dan merayakan festival-festival Tiongkok seperti Tahun Baru Imlek. Pemerintah Tiongkok juga sudah mengakui suku Hui sebagai salah satu dari 56 suku yang diakui secara resmi di negara ini. Dengan begitu, mereka punya hak yang sama dengan etnis lainnya yang dilindungi oleh hukum Tiongkok. Selanjutnya, etnis terbesar kedua yang ada di Cina adalah etnis Uighur. Etnis Uighur adalah kelompok suku yang tinggal di wilayah Xinjiang, Tiongkok, dan sebagian kecilnya lagi menetap di negara-negara tetangga, seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan. Mereka juga menganut agama Islam sebagai agama mayoritas dan mengikuti aliran Sunni. Islam juga memiliki peranan yang sangat kuat dalam kehidupan mereka, baik dari segi praktik ibadah, ritual keagamaan, dan puasa selama bulan Ramadan. Suku ini memiliki bahasa Uighur sebagai bahasa utama yang termasuk ke dalam kelas bahasa Turki. Kemudian etnis Kazakh. Kelompok etnis yang berasal dari Pakistan ini juga menganut agama Islam dengan aliran Sunni. Sebagai etnis yang mengikuti ajaran Islam, masyarakat Kazakh menjadikan Islam sebagai ajaran untuk menjalankan praktik ibadah, seperti sholat, puasa, dan perayaan-perayaan agama Islam lainnya. Etnis Kazakh yang berada di Kazakhstan ini juga dipengaruhi oleh budaya negara Kazakhstan yang sangat modern dan terbuka dengan negara lainnya. Oleh karena itu, budaya dan agama mereka juga sangat beragam dan membuat etnis ini lebih terbuka dan toleransi terhadap berbagai macam perbedaan. Lalu suku Dongxiang, kelompok etnis yang mayoritas menganut agama Islam dan terutama mendiami wilayah di Provinsi Gansu, Tiongkok, yang terletak di bagian barat laut Tiongkok dan memiliki sejarah dalam hal perdagangan dan budaya. Hal itu juga yang membuat agama Islam bisa masuk dan menjadi agama mayoritas mereka. Islam memainkan peranan besar dalam kehidupan suku Dongxiang. Mayoritas mereka menganut agama Islam dengan aliran Sunni. Mereka juga menjalankan ibadah sholat, puasa, dan merayakan hari-hari besar Islam seperti etnis lainnya di Tiongkok. Salah satu yang paling mencolok adalah pakaian yang mereka pakai sehari-harinya, yakni pakaian tradisional Islam. Misalnya, kopiah untuk kaum pria, dan jilbab untuk kaum wanita sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Selain itu, mereka juga mempertahankan adat dan tradisi Islam dalam pernikahan, pemakaman, hingga acara sosial lainnya.
Keberagaman budaya dan tradisi agama Islam juga dirasakan oleh suku Kirgiz. Kehidupan mereka berkiblat pada aliran Sunni, sedangkan beberapa di antaranya beraliran Muslim Syiah dan Ahmadiyah. Islam masuk ke suku Kirgiz pada abad ke-10 Masehi ketika wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Karakhanid yang juga menganut agama Islam. Islam kemudian tersebar melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya dengan bangsa Arab dan Muslim dari wilayah sekitarnya. Kehidupan mereka yang masih nomaden membuat pertukaran budaya dan agama terjadi begitu saja. Sama seperti suku lainnya di Cina, yang juga menganut agama Islam beraliran Sunni. Masjid sebagai tempat komunitas Islam berkumpul di Kirgiz. Mereka juga merayakan hari-hari besar Islam. Pakaian yang mereka kenakan juga sangat dipengaruhi oleh Islam. Meski begitu, beberapa masih memakai pakaian tradisional mereka dalam kehidupan sehari-hari. Secara geografis, suku Kirgiz menempati pegunungan Tian Shan yang melintasi Kirgistan dari barat laut hingga timur laut. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5,5 juta jiwa menurut data tahun 2021. Etnis Salar adalah kelompok etnis yang tinggal di beberapa wilayah di Tiongkok, terutama di Provinsi Qinghai, tetapi juga tersebar di beberapa provinsi lain seperti di Gansu, Ningxia, dan Xinjiang. Dari jumlah penduduk suku Salar mencapai 200.000 jiwa, mayoritas etnis Salar juga memeluk Islam Sunni. Meski begitu, jumlah penduduk etnis Salar yang memeluk agama Islam tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan pemeluk Islam suku Hui. Etnis Tajik adalah sekelompok etnis yang mendiami Tajikistan, namun suku ini juga tersebar ke beberapa wilayah, seperti Uzbekistan, Afghanistan, dan Kirgistan. Mayoritas mereka menganut Islam Sunni, sedangkan sisanya menganut Islam Syiah Ismaili. Suku Tajik menjadi kelompok terbesar yang menganut agama Islam dan juga memiliki pengaruh dalam hal budaya, sejarah, dan kehidupan masyarakat setempat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap penganut Islam dari suku Tajik, penganut Islam Syiah Ismaili mendapat bantuan langsung dari Aga Khan Development Network atau AKDN, yakni organisasi yang berfokus pada pembangunan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, etnis Uzbek. Islam pertama kali masuk ke wilayah Uzbekistan pada abad ke-8 dan 9 Masehi. Kehidupan Islam suku Uzbek mencerminkan penggabungan nilai-nilai Islam dengan budaya dan tradisi lokal mereka yang khas. Islam masuk ke suku Uzbek melalui proses sejarah yang panjang dan berlangsung selama berabad-abad. Mulai dari penaklukan oleh kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Selama periode ini, para penyebar agama Islam mendirikan pusat-pusat budaya dan agama di wilayah kota seperti Samarkand dan Bukhara. Selain melalui penaklukan, Islam juga masuk melalui sektor perdagangan, di mana para pedagang masuk sembari mengajarkan agama Islam. Etnis Baoan adalah salah satu kelompok etnis minoritas di Tiongkok yang memiliki warisan budaya Islam yang kuat. Meskipun jumlah populasi mereka mungkin relatif kecil dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya di Tiongkok, namun mereka memiliki peran penting dalam keragaman budaya dan agama negara ini. Etnis yang juga dikenal dengan nama Pawan ini mendiami wilayah di Provinsi Yunnan, Tiongkok, dan mayoritas mereka memeluk agama Islam dengan aliran Sunni. Sejarah etnis Baoan juga mencerminkan pengaruh Islam telah tinggal di wilayah ini selama berabad-abad dan telah mempengaruhi budaya dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang terakhir ada suku Tatar, suku Muslim yang masih kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Rusia, di mana terdapat 700 hingga 1.000 komunitas Islam di sana berada di bawah kekuasaan Rusia. Selain itu, sebanyak 50.000 penduduk Tatar Crimea harus mengungsi ke Ukraina. Suku Tatar memiliki penduduk sebanyak 30.000 jiwa yang tersebar di berbagai negara, termasuk Rusia, Ukraina, Kazakhstan, dan beberapa negara lainnya. Hal ini yang membuat kehidupan Muslim Tatar bervariasi, tergantung pada tempat tinggal dan budaya mereka. Di beberapa daerah, suku Tatar memiliki tradisi Islam yang kuat dan mempraktikkan ajaran Sunni.